Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wandayani Permatasari dengan NIM 11210100000175 dari kelompok 1 mata kuliah metode tafsir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis atau review terhadap salah satu skripsi mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menggunakan pendekatan metode muqarron yang berjudul Khamar sebagai kenikmatan surgawi dalam Quran Surat Muhammad ayat 15, studi komparatif penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan juga Said Qutb. Dilihat dari judul skripsinya, skripsi ini menggunakan metode pendekatan muqarron, yaitu metode penafsiran ayat Al-Quran dengan membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain atau membandingkan pendapat mufasir yang satu dengan mufasir yang lain. Di mana judulnya itu membandingkan penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan juga Said Qutb terkait Khamar sebagai kenikmatan surgawi dalam Quran Surat Muhammad ayat 15. Nah, berdasarkan hasil analisis atau review kelompok kami, ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam proposal skripsi ini, yaitu seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa judul deskripsi Khamar sebagai kenikmatan surgawi dalam Quran Surat Muhammad ayat 15, studi komparatif penafsiran Fakhruddin Ar-Razi dan Said Qutb ini termasuk kepada metode muqarron, sehingga judul ini sudah sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan di dalamnya, yaitu metode muqarron. Kemudian isi dari skripsi ini juga sudah sesuai dengan pengertian metode tafsir muqarron, yaitu membandingkan pendapat Fakhruddin Ar-Razi dan pendapat Said Qutb. Lalu dalam bab 1 pendahuluan, latar belakang pembahasan ini berasal dari pemikiran atau pengamatan langsung penulis yang melihat makna Khamar yang berbeda dalam Al-Quran. Penulis menyebutkan terkait keharaman Khamar bagi sebagian orang karena Khamar ini segala sesuatu yang memabukkan, sehingga Khamar ini bisa menutupi akal. Namun ternyata penulis menemukan ayat lain yang justru memaknai Khamar dengan wacana yang positif, yaitu sebagai salah satu bentuk kenikmatan surgawi dalam Quran Surat Muhammad ayat 15 yang tentunya menjadi pembanding dalam Al-Quran terkait makna Khamar. Kemudian rumusan masalah pada proposal skripsi ini sudah jelas karena penulis membatasi pembahasannya pada pencarian makna kata Khamar dalam Al-Quran Surat Muhammad ayat 15 menurut pandangan Fakhruddin Ar-Razi dan Said Qutb saja, sehingga pembahasan tidak melebar kemana-mana. Kemudian tujuan penelitian proposal skripsi ini juga sudah tepat karena dalam penulisan skripsi ini penulis menuliskan dengan jelas bahwa ia ingin mengetahui makna Khamar dalam Quran Surat Muhammad ayat 15 menurut pandangan Fakhruddin Ar-Razi dan Said Qutb. Apakah adakah persamaan dan perbedaan di antara kedua penafsiran tersebut atau tidak terkait makna Khamar itu sendiri? Kemudian metode penelitian proposal skripsi ini juga sudah tepat dikarenakan pembahasan pada skripsi ini ingin membandingkan pendapat dua mufasir, yaitu Fakhruddin Ar-Razi dan Said Qutb. Maka dengan menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya, penulis itu sudah tepat karena penulis bisa memberikan penjelasan secara kritis terkait isi pembahasan dengan merujuk kepada banyak literatur seperti buku, jurnal, maupun artikel-artikel terkait judul. Lalu, sistematika penulisan dalam skripsi ini juga sudah memiliki rujukan, yaitu mengacu kepada keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang pedoman penulisan karya ilmiah, sehingga sistematika penulisannya itu sudah dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pada tinjauan kajian terdahulu, penulis memberikan pembahasan yang terdapat pada skripsi-skripsi yang sudah ada sebelumnya terkait Khamar itu sendiri.
Kemudian penulis juga berusaha untuk melengkapi pembahasan terkait khamar ini dengan membahas dari sudut yang lain yang belum dibahas oleh pengkaji-pengkaji sebelumnya. Namun dalam proposal skripsi ini juga terdapat satu kelemahan, yaitu pada bab 1 pendahuluan. Nah, di sini penulis di paragraf awal itu memaparkan fakta terkait mengonsumsi minuman keras adalah bentuk pelanggaran terhadap norma-norma di masyarakat. Namun penulis sendiri tidak mencantumkan fakta terkait pelanggaran minuman keras dengan norma di masyarakat, sehingga kurang adanya fakta yang dicantumkan oleh penulis pada bab 1 pendahuluan tersebut. Kemudian di paragraf awalnya pun penulis itu merujuk kepada salah satu buku yang berjudul Sosiologi Sebuah Pengantar, bukan kepada fakta yang diindrai langsung oleh penulis. Karena dalam sebuah karya ilmiah, menurut saya jika membahas satu topik tertentu itu perlu untuk memberikan 1 atau 2 data terkait fakta yang menjadi pembahasan. Nah, selain itu juga dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data dari karya ilmiah skripsi dan juga disertasi, di mana karya ilmiah skripsi, tesis, ataupun disertasi seharusnya tidak dijadikan sebagai sumber rujukan dalam membuat skripsi. Nah, mungkin itu tadi beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang terdapat di dalam proposal skripsi yang telah kami analisis atau review ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.